pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama kita bisa melawan COVID-19. Stay safe, stay clean, and stay healthy. Memaafkan tapi tak melupakan. Momen Lebaran tak lantas menghapus kasus hukum yang sedang berjalan. Nindi Ayunda tetap semangat menuntaskan kasus KDRT yang dilakukan Askara Parasadi Harsono, mantan suaminya. Demikian pula Ratu Rizky Nabila siap memenjarakan pesepak bola Alfat Fatir, ayah dari calon bayinya. Lantas bagaimana tanggapan Alfat dan Nadia Christina, istri barunya terkait ancaman Nabila? Mengapa Alfat merasa lebih layak merawat calon buah hatinya dibandingkan sang mantan istri? Setelah gagal mediasi, benarkah pasca Lebaran ini Amalia Fujiawati akan menempuh jalur hukum untuk menghadapi Bambang Pamungkas, mantan suami sirinya? Dan seperti apa nasib anak sulung Amalia dan BP yang mengidap pre-leukemia? Mengapa BP seolah lepas tanggung jawab untuk menafkahi buah hatinya? Bersama saya, Tia Sestari, kita akan mengupas kisruh rumah tangga Nindi Ayunda, Ratu Nabila, dan Amalia Fujiawati hanya di Berita Artis Ternama, Barista. Hari Raya Idul Fitri acap kali mendinginkan hati yang panas. Kesempatan menjadi fitri atau suci kembali diwujudkan dengan bermaaf-maafan kepada segenap keluarga, kerabat, rekan bisnis, bahkan kepada warga dunia maya. Lantas, bagaimana dengan model Ratu Rizky Nabila dan pesepak bola Alfat Fatir yang selama bulan Ramadan bertikai di pengadilan agama dan laman media sosial? Apakah pertikaian mereka di pengadilan agama yang berakhir putusan cerai tak berhasil mendamaikan keduanya? Saat ditemui di sebuah acara, Alfat yang ditemani Nadia Christina, istri barunya, mengaku belum mengucapkan minal aidin wal faizin kepada Nabila, wanita yang baru saja melahirkan darah dagingnya. Lebaran kemarin, bro, ada ucapan selamat Lebaran atau maafan nggak sih dengan ibunya Nio nih? Udah sempat WA gitu, mau kalimatnya atau seperti apa? Ada nggak? Nggak ada, belum. Ya kan seperti tadi Alfat bilang, kalau dia sanggup buat urus anak dengan baik, ya silahkan. Kalau emang Nabila yang nggak sanggup, ya kasih ke Alfat biar Alfat yang urus. Itu aja. Beberapa hari lalu, menjelang persalinan, Nabila menyampaikan rasa kecewanya terhadap Alfat di depan awak media. Apa yang mau diapresiasi kalau sampai detik ini tidak ada itikat baik itu sama sekali gitu. Masa harus lewat kuasa hukum dan lewat fase-fase yang seperti ini untuk urusan anak dan lain-lain. Saya ini perempuan loh, mewakili wanita Indonesia. Selain dia udah melakukan beberapa hal, melalaikan tugasnya juga sebagai seorang suami, saya udah capek untuk berbicara panjang lebar terkait permasalahan kemarin. Kalau sekarang saya sepenuhnya memberikan kepercayaan saya dengan kuasa hukum saya gitu. Jadi kalau misalnya dia mau datang, tapi kalau nantinya saya tidak mau, ya itu hak saya, karena kan mereka sudah semena-mena kemarin gitu. Bicara itu apa sama Nabila, kalau di chat kadang suka jadi udah kayak emosi gitu loh Kak. Jadi chat kemana, dia balasnya kemana, jadi ya udahlah, daripada kita chat nggak jelas, mending kita lost contact aja. Iya, jadi Alfat mau ngabarin dia, terus dia jawabnya apa, jadi kayak ya udahlah, mending ya udah deh, terserah lu deh mau kayak gimana deh. Sampai terakhir kan dia pernah bilang, lu jangan harap datang ke lahiran anak gue. Itu bukan terakhir, mungkin pertama dan terakhir. Enggak juga, maksudnya pertamanya tuh pertama dapat duit segitu. 5 juta tanggal 30 Desember. Ya,
Perseteruan Nabila dan Alfat sudah memanas sejak mereka masih berstatus suami istri. Puncaknya akhir Desember 2020 lalu, Nabila mengaku mendapat kekerasan dari Alfat. Saat itu, Nabila urung lapor polisi lantaran masih berharap Alfat menyesali perbuatannya dan pulang menemui istri yang setia menunggu di rumah. Tapi harapan Nabila tak pernah menjadi kenyataan. Dalam waktu singkat, Alfat justru kepincut model sensual yang berstatus janda 2 anak, Nadia Christina. Hati Nabila seolah koyak ketika Alfat dan Nadia menikah pada 6 April lalu. Berkah ya? Hoki. Iya. Nadia sekarang yang terbaik buat Alfat. Amin. Dari yang udah dia terbaik buat Alfat sekarang, terus dia juga pengertian buat Alfat, terus dia penyabar, penyayang. Jujur sih itu agak-agak bikin garuk-garuk kepala ya. Bacanya lucu, ganggu, tapi jujur aja bukan pelakor gitu. Soalnya aku hadir pas mereka udah Bisa. Alfat lo gak bertanggung jawab, lu istri lu lagi hamil gini lah. Nggak tahu ceritanya. Iya kan, dia nggak tahu ceritanya gitu, gue yang tahu ceritanya gitu. Jangannya begitu, kalau gue bisa balas tapi dia tahu apa gitu loh. Gak apa-apa, mending gue dipandang jelek sama orang-orang, yang penting anak gue sehat, udah gitu cukup. Sebagai sesama wanita, apalagi sudah menjadi seorang ibu, tidakkah hati Nadia ternyuh melihat penderitaan Nabila yang merasa dicampakkan oleh ayah dari putranya? harus gitu dong. Aku perempuan juga soalnya kan ngerasain. Kadang saya suka sedih aja gitu kalau dibilang ini itu gitu, padahal nggak tahu kenapa kamu setega itu gitu. Dibilang saya drama queen, cari panggung, cari pansos. Ngapain saya cari panggung harus bonyok dulu 1 tahun tanpa nafkah. Nafkah 50.000 pas-pasan. Itu pun kadang kalau kamu ngasih, kalau enggak belum pukulannya, belum hinaannya, belum tuduhan-tuduhannya, apa segala macamnya. Saya terima trauma saya, Mas. Jujur demi Allah ini ya, jujur banget, aku malah marahin dia loh. Serius, aku marahin dia, lu wah, dengan berbagai macam bahasa gitu ya. Lu parah banget lu, bla 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 bla. Tapi kan dia jelasin alasannya apa. Terus aku juga bilang, sabar ya, itu kan hormon perempuan itu begini. Aku malah bawel banget sama dia. Berarti memang ada komunikasi antara kamu sama dia ya, Kak ya? Ada banget. Iya, udah bilang bukan merestui, kayak congratulations ya, selamat ya kan gitu ya. Terus aku juga ada kasih masukan buat dia yang tidak sejahat itu. Ya, Nadia dan Alfat menyatakan bahwa mereka sudah menunjukkan itikat baik terhadap Nabila dengan menjalin komunikasi via media sosial. Tapi, Nabila seolah menuding Alfat dan Nadia melakukan pencitraan plus memutarbalikkan fakta. Sebab sejak api perseteruan itu berkobar, komunikasi di antara mereka benar-benar buntu. Bahkan kuasa hukum Alfat tak pernah menghubungi Nabila untuk membicarakan biaya persalinan dan nafkah anak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita sih juga maksudnya mereka pun kan dari awal sampai sekarang kan juga nggak hadir ya. Jadi nggak ada komunikasi yang terbangun sih, Mas. Baik dari katanya ada kuasanya juga, tapi sampai hari ini sih masih nggak ada kehadirannya dari pihak Alfat. Berhenti atuh bohongnya, udah sih gitu. Saat Nabila mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan putranya ke dunia, Alfat dan Nadia justru semakin gencar pamer kemesraan.
Episode bulan madu mereka yang penuh hip-hip hura amat kontradiktif dengan isak tangis Nabila. Lalu benarkah depresi berat yang dialami Nabila bisa berpengaruh pada kesehatan sang bayi? Yang pasti, beberapa menit pasca dilahirkan, bayi Nabila dilarikan ke ruang NICU. Itu tergantung juga bagaimana memanage stresnya. Kalau tingkatannya ringan atau stres yang berat pun bisa diatasi dengan meditasi yang baik, gaya hidup sehat, itu janinnya tetap bertumbuh dengan optimal. Kalau stresnya berlebihan bisa berpengaruh secara tidak langsung. Aku tuh dari kemarin di rumah dia, dari jam berapa ya, jam 8 malam lah ya. Dia tuh sebenarnya udah kontraksi 3 hari. 3 hari, pada umur itu masih 8 bulan. Which is itu bakal jadi prematur kalau dilahirkan. Kita langsung beres packing segala macam, langsung ke rumah sakit terdekat gitu. Akhirnya kita pindah ke sini tempat dia biasa periksa kontrol, langsung masuk, ternyata bener harus dikeluarkan segera karena sudah gawat janin. Sudah gawat janin tuh dia kan baru 36 weeks, terus gawat janin tuh kayak bayinya tuh udah oksigennya sudah menipis. Lalu benarkah pasca persalinan Nabila akan menunaikan janjinya di depan awak media dengan melaporkan kasus KDRT yang diduga dilakukan Alfat? Ya, menurut keterangan dari Nabila ya ada kekerasan fisik, verbal juga. Kita udah kumpulkan bukti-bukti itu juga. Saya no comment kalau saya, karena itu kan ranahnya Mas Alfat ya. Iya, gimana Mas Alfat? Itu semuanya kembali ke Nabila. Apa nggak bisa apa-apa, itu semua kembali lagi ke Nabila. Sama seperti Nabila, penyanyi Nindi Ayunda juga sudah resmi cerai dari Askara Parasadi Harsono. Putusan cerai secara fair stake digelontorkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan meski pihak Askara mati-matian ingin mempertahankan pernikahan. Lalu benarkah pihak Askara akan mengajukan banding? Gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang isi putusannya pertama mengabulkan gugatan penggugat, kedua hak asuh anak jatuh kepada penggugat atau Nindi, sedangkan pihak tergugat diberi akses atau diberi waktu, diberi ke lapangan untuk pihak tergugat menyalurkan kasih sayang atau bertemu terhadap anak tersebut. Nafkah terhadap anak, cuman kan kemarin kita mintakan 100 juta untuk kedua anak tersebut nafkah, tapi yang dikabulkan hanya sebagian saja sampai umur 21 tahun tiap bulan. Kasus perceraian sudah selesai. Nindi belum puas bila kasus KDRT yang dilaporkannya ke Polres Metro Jakarta Selatan belum mencapai vonis untuk Askara. Itu sebabnya minggu depan Nindi dan kuasa hukumnya akan mengawal kasus KDRT itu hingga sampai ke tingkat pengadilan. Hingga kini, pihak penyidik sudah memeriksa 3 saksi, yaitu ibunda dan asisten rumah tangga Nindi, serta sahabat dari penyanyi yang bernama asli Anindya Yandires Ayunda itu. Meski pernah mendayung biduk rumah tangga selama 9 tahun dengan Askara, bukan berarti Nindi takut memenjarakan sang mantan suami. Tentu sedih ya kalau bicara pengalaman dari klien kami, Askara, tentu ini lebaran pertama kali dalam hidupnya dia ya. Dalam hidupnya beliau di dalam gitu ya, maka ini tentu menjadi satu pelajaran lah. Untuk KDRT sendiri, penyidik sudah mendapatkan petunjuk dari kejaksaan dan sudah dipenuhi beberapa, hanya nanti kita lanjutkan setelah lebaran. Intinya segala sesuatu yang terjadi itu atas izin Allah, dan mudah-mudahan saya bisa kuat dan menjalani ini bersama anak-anak, bisa tetap solid dan cepat menata kembali.
Lantas, bagaimana perkembangan kasus Bambang Pamungkas versus Amalia Fujiawati mantan istri sirinya? Mengapa BP terkesan tak mengakui janin yang dikandung Amalia? Karena mediasi sia-sia, benarkah Amalia siap melawan sang mantan suami di meja hijau? Sejak akhir tahun lalu, mantan manajer dan kapten tim Persija Jakarta Bambang Pamungkas terlibat perseteruannya dengan mantan istri sirinya Amalia Fujiawati. Berawal dari perceraian mereka pada 28 Desember 2020, Amalia menuntut tanggung jawab BP sebagai ayah dari Anjani sang putri sulung dan calon bayi yang ada di rahimnya. Karena BP ingkar janji pada kesepakatan yang mereka buat, Amalia terpaksa mengadu ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat terkait nafkah dan pengesahan asal-usul anak. Tapi justru saat ditengahi Pengadilan Agama, konflik BP versus Amalia semakin memanas. Mediasi gagal total karena BP nyaris menolak semua permintaan Amalia. Mengapa BP tak mengakui pernikahan siri dan seolah meragukan anak yang dikandung Amalia sebagai darah dagingnya? Dalam hati nuraninya pasti Mas Bambang tahu siapa Anjani gitu kan, siapa janin yang ada dalam kandungan ini saya tahu. Nggak mungkin lah mau dibilang bagaimanapun juga itu darah dagingnya gitu. Itu kan versinya dari pihak Bu AF ya. Ini kan bicara konteksnya kan nggak pernah memperhatikan anak tuh. Ini masalahnya anak ini benar apa enggak sih kan gitu. Nah kita buktikan aja di persidangan. Kita akan buktikan apa yang didalilkan itu benar atau enggak. Ya kan hati yang bolak-balik Allah ya Mbak. Jadi ya udah nggak usah kaget lagi. Keputusan BP yang disampaikan kuasa hukumnya mengoyak hati Amalia. Tapi di depan awak media, Amalia pantang meneteskan air mata. Jika saat kehilangan suami pertama yang berprofesi sebagai pilot, Amalia bisa tegar demi anak-anak, mengapa saat BP tak mengakui pernikahannya, Amalia harus terpuruk? Yang pasti, ia akan menempuh berbagai cara agar anaknya mendapatkan pengesahan sebagai anak BP. Saya akan menyiapkan psikis anak-anak saya supaya dia fight dengan kehidupan ini. Tapi anak saya harus tahu kalau saya sudah berjuang untuk mereka. Kalaupun pada akhirnya bapaknya nggak mau mengakui, nggak mau segala macam, it's okay, nggak apa-apa. Nanti kita akan sampaikan hasilnya di persidangan seperti apa. Nanti di situ ketika ada putusan, ya kan, itu akan berbicara sendiri. Ini arahnya kemana kan gitu. Sedih Mbak, tapi kita kan nggak perlu menampakkan kesedihan itu di depan orang banyak. Nasib Amalia membuat anak sambungnya prihatin. Ya, Jen Abel, putri tunggal BP dari pernikahan pertamanya dengan almarhumah Olga Arkanjela, tak pernah menganggap Amalia mantan ibu sambung, meski sang ayah sudah bercerai dari Amalia. Jen Abel yang berusia 20 tahun dan sudah lama menetap di Solo bersama kakek neneknya, seolah punya ikatan batin lebih kuat dengan Amalia ketimbang dengan Tribuana Tunggadewi, istri kedua BP. Seperti inilah kerinduan Jen Abel terhadap Amalia yang pernah menjadi istri siri ayahnya selama 3 tahun. Bel, gimana mau punya adik lagi nih Bel? Gimana perasaannya? Perasaannya gimana ya? Campuran tuh adiknya banyak. Adiknya banyak. Bel, gimana kabar ayah? Masih komunikasi sama ayah nggak sih hari-hari? Masih. Tadi barusan komunikasi. Abel kan jarang nih ya terlihat di media nih. Abel ikut ini nggak sih Bel? Ikut prihatin nggak sih dengan rumah tangga ayah dan bunda? Sedih sih ya, tapi ya udah capek juga sih ya. Kayak maksudnya yang orang, maksudnya kayak bunda aja nggak didengar gitu loh, bunda dan orang-orang lain aja nggak didengar gitu loh, apalagi aku yang kayak cuma mungkin di mata ayah anak kecil gitu kan. Jadi ya percuma lah pokoknya. Ada hal-hal yang bikin kamu kangen nggak sih sama bunda? Banyak. Apa? Ya itu karena lucunya itu. Terus aku suka sering godain bunda gitu, jadi ya
kalau nggak ada bunda nggak ada yang digodain. Iya, saya sih ngerasa deket banget sama dia memang, karena dia temen saya cerita juga, kan dia udah besar ya. Kalau sama adik-adik yang lain, anak-anak yang lain kan masih kecil. Saya benar-benar memposisikan diri ibu gitu. Kalau ini kan jadi ibu, jadi sahabat. Perseteruan BP dengan Amalia juga membuat sosok Tribuana Tunggadewi menjadi sorotan. Wanita yang pernah menjadi model itu nyaris selalu ada saat BP tampil di depan publik. Dari Tribuana, BP mendapatkan 2 putri lagi. Pernikahan mereka jauh dari gosip miring, sampai berita pernikahan siri BP dan Amalia mencuat awal tahun ini. Lalu benarkah Tribuana tak ambil pusing pada isu pernikahan siri yang membelit sang suami? Bagaimana menurut Mbak Dewi tips atau cara untuk mengatasi itu? Ada nggak misalkan, oh kalau lagi suaminya lagi main jelek itu nggak usah buka Twitter misalkan, atau nggak usah buka Instagram misalkan, atau nggak usah keluar rumah, atau apapun itu. Jadi ada nggak kira-kira tips yang bisa dilakukan atau bisa ditiru oleh istri-istri pesepak bola nasional sekarang yang itu lagi dikritik? Ada nggak? Iya, kalau saya sih cuma kayak ya itu menghindari hal-hal yang kayak media sosial. Kalau nggak perlu dilihat ya nggak usah dilihat. Nggak usah ditanggepin lah, karena kadang mereka juga ada hal-hal yang dimana memang mencari perhatian kita gitu loh, untuk memancing emosi kita. Jujur sih pernah sempat kepancing, mungkin kalau nggak dipegangin sama temen pada saat itu, mungkin saya udah nampol orang gitu aja. Harusnya gini, yang harus dipertanyakan bagaimana psikisnya Mbak Dewi sebagai istri Bang BP ya, bagaimana anak-anaknya, kenapa nggak berpikir seperti itu? Kenapa harus orang yang mengaku-ngaku bahwa dia pernah nikah siri itu yang kemudian harus diperhatikan, ya kan? Belum tentu kebenarannya kan gitu. Bagaimana yang benar-benar yang istrinya itu? Tak peduli pada sikap cuek BP dan Tribuana, Amalia tetap akan memperjuangkan hak anak dan calon bayi yang akan dilahirkannya. Hanya saja mengawal kasus hukumnya dengan BP tidaklah mudah bagi seorang ibu yang tengah hamil tua dan harus pula mengurus anak sulung yang menderita pre-leukemia. 2 bulan lalu, Anjani didiagnosa menunjukkan gejala kanker darah putih dan harus menjalani perawatan intensif. Lantas, bagaimana kondisi Anjani sekarang? Benarkah setelah mediasi berlangsung kisruh, BP tak lagi memperhatikan kesehatan putrinya? Pak, ini yang kedua kalinya kambuh dia. Waktu pas Januari 2020, itu pertama kali kita tahu kalau Jani itu punya pre-leukemia. Kanker darah ya. Tapi memang pas udah sumsum tulangnya tuh diambil, ya hanya mendekati leukemia, tapi udah pre-leukemia sih, memang ada unsur-unsur ganasnya ya di dalam darahnya gitu. Sekarang udah berapa bulan sih kandungan? Sekarang 8. Iya 8. Udah apa aja nih yang dirasain 8 bulan? Pengap, sesak, gendut. Ya udah segala macam lah Mbak. Susah jalan, susah bangun gitu. Susah tidur ya kan, karena nggak bisa posisi enak. Hari Raya Idul Fitri sejatinya menjadi pembuka pintu maaf bagi sesama umat muslim. Semoga saja di hari nan Fitri ini permasalahan yang dialami Nindi Ayunda, Ratu Nabila dan Amalia Fujiwati dapat berakhir dengan damai. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya, Dias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama, Barista, setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI.